Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita semua. Mari persembahkanlah tubuh kita sebagai satu persembahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya. Aku akan nyanyi dalam rumah Tuhan, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya. Aku akan nyanyi dalam rumah Tuhan, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Dipenuhi dengan kemuliaan, Engkaulah rumah Allah yang kudus. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Tahukah bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan, Engkaulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan, Engkaulah rumah Allah yang Puji Tuhan, haleluya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Rumah Tuhan, Rumah Doa. Rumah Tuhan, Rumah Doa. Saya mengajak kita membaca Matius pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-12 sampai 14. Matius pasalnya yang ke-21, ayat 12 sampai 14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku
akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Puji Tuhan. Pada masa itu, masa di mana Yesus ada, umat Tuhan masih mempersembahkan hewan-hewan korban kepada Tuhan. Dan ini dimanfaatkan pada waktu itu oleh imam-imam bekerja sama dengan pedagang-pedagang untuk membuka dagangan di Bait Allah. Mereka menjual hewan-hewan korban yang akan dibeli oleh para umat Tuhan yang hendak mempersembahkan hewan-hewan korban tersebut. Memang kalau membeli di luar dari Bait Allah, maka akan didapati harga yang jauh lebih murah daripada membeli di Bait Allah. Tetapi imam-imam mempunyai hak untuk memutuskan apakah hewan tersebut itu layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga kadang-kadang didapati bahwa kalau mereka umat Tuhan membawa hewan korban dari luar Bait Allah, membelinya dari luar Bait Allah yang memang harganya lebih murah, tetapi ketika mereka bawa di Bait Allah, maka bisa dikatakan imam akan berkata bahwa hewan korban tersebut tidak layak dipersembahkan, sehingga mereka harus mencari atau membeli yang baru lagi. Sedangkan kalau mereka membeli hewan korban di Bait Allah, maka itu seperti sudah mempunyai garansi bahwa hewan-hewan yang dijual di Bait Allah itu layak untuk dipersembahkan. Jadi ada kerjasama antara imam-imam dan pedagang-pedagang di dalam hal ini. Walaupun didapati harga yang jauh lebih tinggi, tapi umat Tuhan pada waktu itu atau orang-orang yang mau mempersembahkan korban akan membeli dari Bait Allah. Sehingga kita dapati di sini ayat-ayat yang tadi kita baca, di dalam Bait Allah, di halaman Bait Allah terdapat pedagang-pedagang yang menjual hewan-hewan korban. Dan selanjutnya ya di situ terdapat juga penukaran uang dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hal ini kita melihat dalam rumah Tuhan ada penindasan, ada pengambilan untung yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu dari orang-orang yang mau beribadah. Inilah yang hendak diusir, dibersihkan oleh Tuhan Yesus dari Bait Allah, di mana Bait Allah itu atau orang yang beribadah atau ibadah dijadikan sebagai sumber untuk mengambil keuntungan bagi sebagian orang, di mana rumah Tuhan itu terdapat orang-orang yang menindas, yang mengambil untung yang sedemikian banyak untuk diri mereka atau kepentingan mereka. Jadi Tuhan Yesus membersihkan hal ini di dalam Bait Allah. Dia tidak mau bahwa ibadah tersebut itu dijadikan sebagai sumber untuk mendatangkan keuntungan atau untuk memenuhi kepentingan orang-orang tertentu. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak mau Bapak Ibu saudara-saudari bahwa Bait Allah diisi oleh orang-orang yang tidak baik, tidak benar, yang orang-orang yang hendak menindas, yang menjadikan ibadah tersebut sebagai sumber penghasilannya, sebagai sesuatu di mana dia mencari keuntungan bagi dirinya. Lalu saya mau maju lagi Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa apa yang Yesus katakan dalam ayat 13, saya baca ulang ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ada dua ayat dalam perjanjian lama yang dikutip Yesus dan kemudian disebutkan dalam ayat 13 ini. Yang pertama dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-56 ayatnya yang ke-7. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi
segala bangsa. Puji Tuhan, dari ayat ini atau di ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini kita mendapatkan Bapak Ibu sekalian firman Tuhan. Yang pertama disebut bahwa rumah Tuhan itu akan menjadi rumah doa bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi segala bangsa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bahwa di zaman kita ini ya firman Tuhan itu digenapi. Bahkan ya mulai dari Kisah Para Rasul kita melihat bahwa yang menjadi umat Tuhan bukan hanya bangsa Yahudi, bangsa Israel, tapi kemudian menjadi segala bangsa, menjadi umatnya Tuhan. Dari bangsa Yahudi keselamatan itu datang terus dan mencapai segala bangsa Bapak Ibu sekalian. Tapi waktu Nabi Yesaya menyatakan ayat ini kan baru menyatakan nubuatan bahwa Allah tidak menolak bangsa-bangsa lain. Bahwa bahkan rumah Tuhan itu dikatakan akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Jadi segala bangsa itu akan datang berdoa di rumah Tuhan. Yang kedua yang kita lihat di sini lewat nubuatan Nabi Yesaya ini, dia berkata bahwa rumah Tuhan itu adalah rumah doa. Jadi rumah Tuhan itu Bapak Ibu sekalian disebut rumah doa. Jadi doa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rumah Tuhan. Atau kita bisa berkata rumah Tuhan fungsinya adalah untuk berdoa. Sehingga ketika orang menyebut rumah Tuhan, maka orang pun akan menyebut doa. Sehingga kita bisa berkata bahwa rumah Tuhan yaitu doa. Di rumah Tuhan harus ada doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata rumahku akan disebut rumah doa. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, di dalam rumah Tuhan, disitulah kita bisa berdoa. Di situ kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus mengatakan di sini rumahku akan disebut rumah doa. Atau kita bisa mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa rumah Tuhan itu disamakan dengan berdoa. Jadi rumah Tuhan itu identik ya, ciri khasnya adalah berdoa. Jadi apalah kita menyebut ya, bagaimana kita bisa menyebut rumah Tuhan tapi kita tidak dapati doa di rumah Tuhan tersebut. Jadi doa adalah sesuatu yang mendasar, sesuatu yang sangat penting dalam rumah Tuhan tersebut. Jadi ketika kita menyatakan hal ini, maka tadi saya katakan kita bisa menyatakan bahwa rumah Tuhan kita samakan lewat ayat ini dengan berdoa. Jadi di rumah Tuhan atau di dalam doa kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. Di rumah Tuhan atau di dalam doa kita Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Di rumah Tuhan atau di dalam doa kita bisa mendapatkan kebaikan Tuhan. Di rumah Tuhan atau di dalam doa kita bisa mendapatkan keselamatan. Jadi rumah Tuhan akan disebut rumah doa. Jadi di dalam rumah Tuhan itu, di dalam doa itu, maka kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Maka orang-orang bisa datang dalam rumah Tuhan atau di dalam doa, bukan hanya semata bagi orang Yahudi, tapi segala bangsa untuk mendapatkan kebaikan Tuhan ketika kita ada di rumah Tuhan atau ketika kita berdoa. Kalau kita berdoa Bapak Ibu sekalian, kalau kita umat Tuhan berdoa, maka akan begitu banyak kebaikan, kemurahan yang kita dapatkan dari Tuhan. Saya mau membaca dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang keempat. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi ketika kita ada di rumah Tuhan, ketika kita berdoa, maka kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Bahasa Inggris katakan the beauty of the Lord. Jadi kemurahan Tuhan, kebaikan, keindahan Tuhan itu kita bisa dapatkan. Jadi dalam doa, dalam rumah Tuhan ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Di rumah Tuhan dikatakan kita bisa menikmati bait-Nya. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, meminta kehendak Tuhan, meminta petunjuk Tuhan ketika kita ada di rumah Tuhan atau ketika kita berdoa. Jadi rumah Tuhan
akan disebut rumah doa. Rumah Tuhan disamakan, diidentikan dengan berdoa. Jadi ketika kita berdoa, di situ ada kebaikan Tuhan, di situ ada keselamatan, di situ ada mujizat, di situ ada pertolongan Tuhan. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi di dalam rumah Tuhan harus ada doa. Anak-anak Tuhan haruslah berdoa, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan lihat kemurahan Tuhan. Kita akan lihat mujizat Tuhan. Lalu yang kedua, ayat yang kedua yang diambil Tuhan Yesus dan disampaikan dalam ayat 13 Matius 21 tadi, yaitu Yeremia 7 ayatnya yang ke-11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Jadi Bapak Ibu sekalian dikatakan, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Kalau kita lihat keadaan yang disebutkan Nabi Yeremia dalam Yeremia 7 ini, di situ dikatakan Bapak Ibu sekalian, orang atau umat Tuhan pada waktu itu mereka ada di rumah Tuhan. Mereka datang beribadah, mereka rajin, lama, sering ada di rumah Tuhan. Tapi mereka tetap menindas. Dikatakan di sini mereka menindas, menumpahkan darah yang tidak bersalah, bahkan mereka mengikuti Allah lain, mencuri, membunuh, bersumpah palsu. Jadi sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan keberadaan mereka di rumah Tuhan. Harusnya orang-orang yang ada di rumah Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi sesama, adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tapi pada prakteknya, kenyataannya pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari, mereka ada di rumah Tuhan, tapi mereka tetap menindas sesamanya. Kalau kita kembali dengan konteks yang kita tadi baca dalam Matius 21, imam-imam ada di rumah Tuhan, pedagang-pedagang di rumah Tuhan, tapi mereka menindas. Mereka mengambil untung yang begitu banyak dari orang-orang yang beribadah. Mereka tidak mempedulikan bahwa orang harus membayar mahal untuk hewan korban yang sebenarnya harganya tidak semahal itu, tapi mereka mengambil untung yang begitu banyak. Mereka menindas, menekan, mencari untung yang begitu luar biasa di dalam rumah Tuhan. Jadi sebenarnya rumah Tuhan itu kan harusnya berisi oleh orang-orang yang mengasihi satu dengan yang lain. Tapi ternyata di rumah Tuhan pada saat itu ada orang-orang yang menindas. Bahkan Yeremia dikatakan bahwa mereka menumpahkan darah yang tak bersalah. Tapi mereka ada di rumah Tuhan. Inilah yang Yesus katakan, Yesus mau perbaiki dari dalam rumah Tuhan itu. Di bagaimana orang yang ada di rumah Tuhan itu tidak meninggalkan kejahatan. Bagaimana orang yang ada di rumah Tuhan itu tidak mengasihi sesamanya. Bagaimana orang yang di rumah Tuhan itu malah menyembah kepada ilah lain. Ini yang Tuhan Yesus mau bersihkan, bereskan. Dia tidak mau bahwa dalam rumah Tuhan itu ada orang-orang yang jahat. Ada orang-orang yang menindas sesamanya. Ada orang-orang yang mempunyai ilah lain, tetapi orang itu ada di rumah Tuhan. Kalau kemudian Bapak Ibu sekalian kita bandingkan bagaimana rumah Tuhan di dalam perjanjian baru. Alkitab katakan 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi disebutkan bahwa bait Allah adalah kita. Roh Allah diam di dalam kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau membandingkan ini, menyatakan bahwa rumah Tuhan adalah kita. Di dalam diri kita roh Tuhan berdiam. Di dalam diri kita roh Tuhan tinggal. Jadi kalau kita kontekskan ayat yang sedang kita pelajari ini dengan diri kita, maka ada dua hal yang harus kita dapatkan lewat ayat-ayat ini, yang harus ada pada diri kita sebagai rumah Tuhan. Yang pertama, doa. Rumahku akan disebut rumah doa. Jadi diri kita, rumah Tuhan, di mana di dalam diri kita tinggal Roh Kudus. Berarti di dalam diri kita harus ada doa.
Bapak Ibu Saudara-saudari kita yang adalah rumah Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita pakai waktu kita. Mari kalau orang melihat diri kita sebagai rumah Tuhan, tadi saya katakan ya, yang identik, yang ciri khasnya adalah doa. Kalau orang menyebut, kalau kita menyebut diri kita dan memang Tuhan menyebut diri kita rumah Tuhan, artinya di dalam kita didapati doa, Bapak Ibu sekalian. Sudahkah kita berdoa? Mari kita tambahkan jam doa kita. Mari kita tingkatkan lagi doa kita. Ketika disebut rumah Tuhan, berarti yang pertama ada di situ adalah doa. Ketika dikatakan oleh Tuhan, kita rumah doa, kita adalah rumah Tuhan, berarti di dalam diri kita terdapat doa. Di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, ya, naiklah doa-doa kepada Tuhan yang kita sampaikan. Lewat doa itu, maka kita bisa terhubung dengan Tuhan. Lewat doa itu, Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa menyampaikan korban syukur kita kepada Tuhan. Lewat doa itu, kita bisa meminta perlindungan Tuhan. Lewat doa itu, kita bisa meminta mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam doa itu. Berarti kalau kita menyebut diri kita rumah Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berdoa dan kita akan dapatkan mujizat, kebaikan, pertolongan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dikatakan rumah Tuhan, maka di dalam rumah Tuhan itu tidak boleh tinggal orang-orang yang menindas sesamanya. Tidak boleh ada orang-orang yang jahat. Tadi saya katakan yang dibersihkan Tuhan itu kan dalam rumah Tuhan, orang-orang yang menindas tapi dia ada di rumah Tuhan. Tuhan bersihkan. Berarti kalau kita rumah Tuhan, di dalam diri kita, kita harus buang hal-hal yang jahat. Buanglah amarah, buanglah benci, buanglah dendam, buanglah ketidakmampuan untuk mengampuni, buanglah hal-hal yang jahat. Buanglah hal-hal yang buruk di dalam diri kita, hal-hal yang tidak berkenan pada diri kita. Mari kita membersihkan diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan membersihkan diri kita, mengampuni dosa-dosa kita. Lalu mari kita, Bapak Ibu sekalian, menjaga diri kita. Jangan sampai hal yang kotor, hal yang cemar, hal yang najis, perzinahan itu ada di dalam hati kita. Kita buang, kita bersihkan diri kita karena rumah Tuhan harus diisi oleh orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau membersihkan kita semua. Dan ketika kita melakukan hal ini, tadi dikatakan yang pertama, rumah Tuhan adalah rumah doa. Kita rumah Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdoa. Doa itu didapati di dalam diri kita. Ketika Tuhan melihat kita, maka di dalam kita ada kehidupan doa, ada jam-jam doa, ada waktu-waktu doa, dan di situ Tuhan mencurahkan kebaikannya. Yang kedua, ketika Tuhan melihat diri kita sebagai rumahnya, sebagai tempat dia tinggal, maka di dalam kita didapati Tuhan kekudusan, kebenaran, didapati Tuhan kebaikan, sehingga Tuhan menolong kita. Saya akhiri dengan Matius pasalnya yang ke-21 ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Puji Tuhan, terjadi mujizat di rumah Tuhan. Terjadi kebaikan Tuhan di rumah Tuhan. Karena apa? Rumah Tuhan, di situ terdapat doa. Di dalam rumah Tuhan terdapat hal-hal yang baik. Sudah dibuang orang-orang yang menindas itu. Sudah dibuang hal-hal yang jahat. Jadi ketika di dalam diri kita sebagai rumah Tuhan, ada doa yang kita naikkan, ada jam-jam doa, ada waktu-waktu doa yang kita sediakan bagi Tuhan. Di dalam diri kita ada kebenaran, kita buang hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat itu. Maka mujizat akan terjadi. Kebaikan, pertolongan Tuhan, anugerah, belas kasihan Tuhan, keselamatan, perlindungan Tuhan, itu akan Tuhan berikan kepada kita, sehingga orang akan datang kepada kita untuk menikmati kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Atau kita bisa berdoa supaya kebaikan Tuhan, kita bisa memohon kepada Tuhan supaya kebaikan Tuhan itu juga terjadi kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menjadikan kami rumah-Mu Tuhan, tempat di mana Roh-Mu tinggal Tuhan, berdiam, yaitu di dalam diri kami. Karena itu Tuhan menyadari hal ini, maka sebagai rumah Tuhan,
fungsi utama, ciri khas yang ada dalam rumah Tuhan adalah berdoa. Dan inilah yang mau kami lakukan Tuhan. Kami mau semakin berdoa. Kami mau menambah waktu kami berdoa Tuhan. Kami mau setia di dalam doa kami. Dan yang kedua Tuhan Yesus, kami mau membersihkan diri kami Tuhan. Kami mau membuang hal-hal yang tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya dalam rumah-Mu ini Tuhan Yesus terdapat hal-hal yang kudus, terdapat hal-hal yang benar. Karena rumah-Mu harus diisi dengan kekudusan, diisi dengan kebenaran. Karena itu kami buang Tuhan hal-hal yang jahat, hal yang kurang benar Tuhan, yang tidak benar dari diri kami. Dan kami mau isi diri kami dengan firman-Mu, sehingga Roh-Mu akan tetap diam di dalam diri kami. Dan percayalah kami, ketika rumah-Mu, ketika kami sudah hidup dalam doa dan kekudusan, maka kami akan melihat kebaikan Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami umat-Mu Tuhan, sertai kami dalam hari-hari kami ini Tuhan Yesus, sertai dalam aktivitas kami, rumah tangga kami, mata pencarian kami, pelayanan kami, anak-anak kami, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kehidupan kami semua. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami sudah terima yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa dan alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat